Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Saputri Silindia dengan NIM 2222021-073 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, SPD, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tempat bersejarah yang mengandung nilai-nilai Pancasila yang bertempat di Benteng Kuto Besak, Sumatera Selatan. Benteng Kuto Besak, sisa-sisa peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan kerajaan Islam yang besar pengaruhnya di dalam pengembangan ajaran Islam di Nusantara. Dari kesultanan yang sudah berdiri sejak tahun 1700-an, ini lahir beberapa tokoh Islam yang berpengaruh dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Salah satunya adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Selain meninggalkan ajaran Islam, Kesultanan Palembang juga meninggalkan beberapa bangunan bersejarah yang hingga kini masih bisa disaksikan. Bangunan bersejarah tersebut antara lain seperti Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan Benteng Kuto Besak di sebelah baratnya. Keberadaan Benteng Kuto Besak tidak lepas dari Kesultanan Palembang. Kuto Besak adalah bangunan keraton yang pada abad ke-18 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besak diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah pada tahun 1724 sampai 1758, dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin. Ini adalah seorang tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ia pindah dari Keraton Kuto Lama ke Kuto Besak. Keraton ini berdiri di tanah yang luas, berbentuk persegi panjang menghadap ke Sungai Musi. Panjangnya 274,32 meter dan lebar 182,88 meter. Dikelilingi tembok besar, tingginya mencapai 9,14 meter, tebal 2,13 meter, dengan 4 kubu atau bastion di setiap sudutnya, dengan sejumlah meriam yang terbuat dari besi dan kuningan. Keraton memiliki pelataran yang luas, balai agung, gerbang besar. Di dalamnya terdapat pula keputren, paseban, ruang tempat menerima tamu, tempat kediaman sultan dan permaisuri. Di tengah keraton terdapat kolam dengan perahu, taman, dan pohon buah-buahan. Di antara Keraton Kuto Besak dan Keraton Lama terdapat jalan menuju masjid utama. Kerajaan benteng ini mulai dibangun pada tahun 1780 dengan arsitek yang tidak diketahui dengan pasti, dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dipercayakan pada seorang Tionghoa. Semen perakat bata menggunakan batu kapur yang ada di daerah pedalaman Sungai Ogan, ditambah dengan putih telur. Waktu yang dipergunakan untuk membangun Kuto Besak ini kurang lebih 17 tahun. Keraton ini ditempati secara resmi pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 1797. Keraton baru berdiri di posisi strategis dan sekaligus sangat indah.
Posisinya menghadap ke Sungai Musi. Pada saat itu, kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau. Kota Besak pun seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi oleh Sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Benteng Kota Besak saat ini ditempati oleh Komando Daerah Militer atau Kodam Sriwijaya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.